Tidak pernah dijelaskan oleh para ustadz kenapa hanya kepada Isa Al-Masih dikatakan ruhullah wa kalimatullah. Nah, ini satu PR kepada saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah, sebelumnya saya ingin memuji Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget. Kita memuji Tuhan sebab besar cintanya. Kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada umatnya begitu besar Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, di situ tertulis dengan jelas, begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nyamban haitung kumutua. Jadi sepraya cinta Tuhan ke tanyo manusia. Seprat raya. Nah, jadi raya kasih Tuhan, raya cinta Tuhan ke tanyo manusia, gebuktikan gedro gele Tuhan. Dengan gu utus firman ge yang jud ke manusia yang sempurna, dan firman yang mati di kayu salib, ya. Nah, firman yang mati di kayu salib itu menunjukkan bukti kasih sayang Tuhan akan dunia ini. Jadi siapapun orang yang tinggal di dunia ini, yang datang kepadanya, yang percaya beriman kepadanya, maka orang tersebut memperoleh hidup yang kekal. Orang tersebut tidak akan binasa, ya. Orang tersebut tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa orang tersebut? Itulah saudara, saya, kita semua. Orang yang percaya kepada firman yang hidup, yaitu Yesua Hamasyah, Yesus Kristus. Kalau bahasa saya sebelumnya Bapak Ibu, Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalimahnya Allah. Hal ini Bapak Ibu tidak pernah dijelaskan. Tidak pernah dijelaskan oleh para ustadz kenapa Isa Al-Masih ini ruhullah. Kenapa Isa Al-Masih ini kalimatullah. Tidak pernah dijelaskan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kita akan selalu bersuara, selalu mempertanyakan hal ini kepada teman-teman kita, kepada saudara kita dari seberang. Kalau Isa ini ruhullah wa kalimatuhu wa kalimatullah, kenapa hanya Isa Al-Masih ruhullah dan Isa Al-Masih kalimatullah? Kenapa ruhullah dan kalimatullah ini tidak kepada nabi-nabi yang lain? Nabi yang pertama, nabi yang kedua, nabi yang kelima, nabi yang ketiga, keempat, nabi yang ke-22, nabi yang ke-21, nabi yang ke-23, nabi yang ke-19. Kenapa hanya kepada Isa Al-Masih dikatakan ruhullah wa kalimatullah? Nah, ini satu PR kepada saudara semuanya.